Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa mawala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kasih sayangnya pada kita, sehingga kita masih diberi umur untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan dalam ketakwaan, orang yang paling luar biasa dalam menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, orang yang paling bersemangat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking rajinnya beliau qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kamu itu sudah dijamin untuk masuk surga? Bukankah dosa-dosamu itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang? Kenapa Anda masih sholat dengan sampai seperti ini, sampai kaki Anda bengkak-bengkak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan santainya, "Afala akuna 'abdan syakura." Apa tidak boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Orang dalam beramal soleh ada yang berdasarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut akan azab dan siksanya. Dia melakukan sholat karena takut untuk menggugurkan kewajibannya. Dia takut dimasukkan ke neraka, maka dia sholat. Ada orang yang sholat, melakukan ibadah, tujuannya adalah untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kepada Allah sangat tinggi. Mungkin dia merasa aku banyak berdosa, dia melakukan ketaatan-ketaatan, dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi terkadang dia meremehkan, dia kan innallaha ghafurur rahim, Allah kan pengampun. Sekali dia maksiat dan dia berharap akan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna adalah orang yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Seperti seorang pemuda yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya. Tentunya yang saya maksudkan adalah pasangan yang halal. Tapi mau halal mau tidak, biasanya pemuda itu ketika cinta pada seorang wanita, dia akan banyak melakukan hal-hal yang tidak bisa dinalar. Saking takutnya dia kehilangan pasangannya, sampai dia melakukan hal-hal ekstrim. Saking berharapnya cinta dia bisa langgeng selama-lamanya, pasangannya tidak minta, sama sekali tidak minta apapun. Dia yang berusaha seringkali memberikan surprise, hadiah dan lain sebagainya. Karena cinta yang menjadi pondasi ia melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bayangkan ketika seorang hamba mukmin itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sampai diingatkan, tidak perlu sampai diperintah, tidak perlu sampai dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, tidak perlu. 10 menit sebelum itu dia sudah persiapan. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan memanggilnya, karena rasa cinta enggak nunggu dipanggil, dia yang inisiatif untuk datang sendiri. Semoga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengaplikasikan sampai sedemikian rupa. Jamaah, kemarin sudah sedikit kita singgung tentang definisi takwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang masuk Islam di usia yang sangat belia, 7 tahun. Orang yang sangat pemberani, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menggantikan beliau di tempat tidur beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa dengan al-khaufu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan at-tanzil yaitu Al-Qur'an.
Wal qanaatu bil qalil, menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Karena dia percaya takdir. Wal isti'dad li yaumir rahil. Kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ketika dia berangkat pergi ke alam kubur menuju hari kiamat. Kita semua akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita lihat tadi definisi Ali bin Abi Thalib, al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Orang itu lazimnya ketika takut akan sesuatu, dia akan menjauhinya, akan berlari darinya. Ketika dia melihat ular, maka dia akan berlari menjauh dari ular tadi. Dia melihat singa, dia akan berlari menjauh dari singa tadi. Takut sama debt collector, dia akan lari menjauh, pura-pura nggak ada di rumah, pura-pura mati misalnya. Dia akan lari menjauh. Akan tetapi takut kepada Allah tidak seperti itu hakikatnya. Ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, fafirru ilallah. Berlarilah kamu menuju Allah. Larinya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala itu menuju kepadanya, mendekat kepadanya. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam porsi yang tepat itu sangat baik, diseimbangkan dengan harapan dan juga cinta. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan yang namanya muraqabatullah. Tahukah jemaah apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah adalah perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran simpelnya, ada kisah seorang kiai memanggil 10 muridnya. Setiap murid dikasih 1 ekor ayam dan pisau. Silahkan cari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, lalu sembelih ayam tadi. Besok paginya murid-murid tadi datang kepada kiainya dengan membawa aneka masakan, kecuali seorang murid yang paling muda. Ia datang dalam kondisi ayamnya itu masih hidup. Ditanya, kenapa kamu tidak seperti yang lain? Katanya, di tempat mana, di tempat apa yang saya tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perasaan muraqabatullah. Seperti orang yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak fa'alam annahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau kau tidak bisa melihat Allah dalam ibadahmu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kamu. Ini adalah pengertian tentang al-khaufu bil jalil yang mengakibatkan satu kaidah yang bernama muraqabatullah.